tambahan ya. Dan sebenarnya kalau untuk kebutuhan listrik itu sebenarnya bisa diproyeksi gitu ya. Jadi kalau meleset nggak terlalu meleset sekali. Karena apa? Karena sebenarnya target grupnya sudah ditentukan atau sasaran dari penerima stimulus ini sudah ditentukan. Yang kedua, kalau kita lihat juga dari skema yang untuk perpanjangan di semester pertama tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 ada ada pembatasan. Misalkan yang diberikan stimulus gitu ya untuk 450 VA itu setara dengan konsumsi 324 kWh per bulan. 324 kWh untuk yang 3 bulan itu, sementara untuk 900 VA itu 648 kWh. Jadi memang sudah dibatasi. Nah, kalau pengguna menggunakan listrik lebih dari batasan yang sudah ditetapkan, ya maka mereka harus membayar dengan tarif yang sudah ditentukan. Jadi tidak menerima stimulus. Dan ini menurut saya sangat mungkin dilakukan dengan mekanisme pencatatan tarif yang sudah dilakukan oleh PLN gitu ya. Jadi menurut saya sih angka ini more or less memang tidak bakal meleset jauh gitu. Ya, tujuannya sangat baik memberikan keringanan bagi masyarakat khususnya pelanggan PLN yang dirasa berhak untuk mendapatkan stimulus dan subsidi ini. Tetapi sayangnya Pak Fabi, sebagaimana kita review di sepanjang 2020 masih ada juga kebingungan dan sebagainya. Anda melihat bentuk sosialisasi yang sudah dilakukan oleh PLN untuk menunjukkan siapa yang paling berhak menerima subsidi dan stimulus ini seberapa baik sudah diterima di masyarakat? Karena terkadang masih kita jumpai di lapangan kebingungan mengenai siapa sebenarnya yang paling berhak menerima subsidi dan stimulus-stimulus seperti ini. Ya, kalau sebenarnya dari sisi pencatatan ya, itu sangat mudah ya. Karena PLN punya data 450 VA, 900 VA, atau kelompok-kelompok yang perlu disubsidi. Dan kemudian itu kan sudah dicocokkan dengan data Kemensos ya, mengenai rumah tangga miskin. Setahu saya data-data ini sudah disinkronisasi, sehingga mudah mengidentifikasi ID pelanggan PLN dengan rumah tangga yang layak menerima subsidi. Dan kita tahu kalau menurut data angkanya itu kan mencapai 32,32 juta pelanggan ya di seluruh Indonesia. Nah, mungkin kalau kebingungan itu yang terjadi lebih banyak bagi mereka yang menjadi pelanggan prabayar ya, karena mereka ini kan menggunakan token ya, mereka tidak membayar tagihan listrik dan tidak tahu potongnya seperti apa. Kalau kita membayar tagihan listrik setiap bulan, artinya pelanggan pasca bayar, itu kita akan tahu ketika di tagihan kita itu apakah kita perlu membayar atau tidak sama sekali. Jadi di dalam billingnya itu sudah bisa tertera. Nah, tapi untuk pelanggan pasca bayar yang tidak ada billing, mereka ini kan membeli token ya. Nah, ini yang mungkin orang bingung gitu ya, bagaimana token itu bisa saya dapatkan. Nah, orang kalau beli token sembarangan gitu ya, mungkin dia tidak bisa dengan tidak mudah. Tetapi sebenarnya di sistem PLN itu sudah diatur. Jadi kalau masuk ke sistem PLN, itu sebenarnya di PLN sendiri sudah, kemudian kita memasukkan ID pelanggan, ya artinya setiap orang harus tahu ID pelanggannya apa, dia masukkan, kemudian kalau dia beli token, dia bisa dapat diskon dari pada saat pembelian token itu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak banyak orang tahu karena harus ya menggunakan perangkat komunikasi ya, pakai internet dan lain sebagainya. Jadi ini yang mungkin orang bingung, walaupun saya lihat banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa, bahkan di media sosial untuk menunjukkan bagaimana kelompok rumah tangga miskin yang mendapatkan subsidi dan stimulus bisa mengakses ini. Tapi sekali lagi jangkauannya mungkin yang perlu diperluas. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.